Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah MPKS ujian judul tahap tumbuh kembang anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asriya Suwandari dengan NIM 218620656. Saya Uli Sajina Safira dengan NIM 69. Saya Putri Pasari dengan NIM 2186206057. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Uli. Baik ya teman-teman, untuk poin yang pertama adalah pengertian pertumbuhan fisik pada anak. Nah, di sini kami mengambil dua pendapat dari para ahli. Nah, menurut Sulistiawati Ari pada tahun 2017, pertumbuhan memiliki arti yaitu suatu perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri seperti gen, sel, terus atom, dan gizi. Nah, untuk faktor eksternalnya bisa dari lingkungan sekitar, baik pola hidup maupun olahraga. Perubahan kuantitatif itu sendiri dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Indikator dari pertumbuhan fisik itu sendiri dari manusia meliputi misalnya tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, lalu pertumbuhan gigi. Selanjutnya menurut Sojimisi pada tahun 2015, beliau berpendapat bahwa pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu dengan bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Nah, sebagai contohnya, anak bertambah besar bukan saja dari fisiknya, melainkan juga ukuran dan struktur dari organ-organ dalam tubuh dan otaknya. Nah, otak anak itu sendiri akan semakin bertumbuh dan dapat terlihat dari kapasitasnya untuk belajar lebih besar dalam hal mengingat, dalam mempertimbangkan untuk daya berpikirnya, lalu semakin meningkat dan membuat anak itu tumbuh baik secara fisik maupun mentalnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan fisik itu sendiri adalah adanya peningkatan dari fisik manusia yang dapat diukur dan berstruktur. Namun, pertumbuhan fisik itu sendiri sifatnya hanya sementara karena hanya terjadi sampai manusia itu mencapai kematangan fisiknya. Artinya individu itu tidak akan bertumbuh tinggi ataupun besar apabila batas dari pertumbuhan tubuhnya itu mencapai tingkat kematangan. Ya, selanjutnya adalah ciri-ciri pertumbuhan fisik anak. Yang pertama, tinggi badan. Pada umumnya, setiap proses pertumbuhan anak, tinggi badan pasti akan bertambah. Ketika anak memasuki usia 6 tahun, rata-rata tinggi badan anak adalah 46,6 inci. Pada usia sekolah dasar, pertumbuhan badan agak sedikit lebih lambat dan anak akan bertambah tinggi sekitar 1-2 inci per tahunnya. Yang kedua yaitu berat badan. Bertambahnya berat badan disebabkan bertambahnya ukuran sistem rangka, sistem otot, dan beberapa ukuran otot bertambah. Biasanya pada pertengahan dan akhir masa usia sekolah dasar, berat badan anak akan bertambah sekitar 2,3 sampai 3,3 kg per tahun. Pada usia 12 tahun, keadaan fisik sudah mulai stabil dan lebih kuat. Yang ketiga, gigi. Pada umumnya, ketika anak memasuki usia sekolah dasar, gigi bayi atau gigi sementara akan mulai digantikan dengan gigi tetap. Gigi yang pertama kali lepas adalah gigi seri tengah. Pada masa pubertas, jumlah gigi tetap adalah 22 dan gigi 4 terakhir akan muncul ketika masa remaja. Keempat, keterampilan motorik. Anak usia sekolah dasar akan menunjukkan perkembangan motoriknya yang halus dan teratur. Pada fase ini, anak dapat mengendalikan tubuhnya walau dengan waktu yang singkat, sehingga anak
akan lebih aktif dalam kegiatan. Pada usia 7-10 tahun, koordinasi motorik halus dapat berkembang yang ditandai dengan anak dapat menulis huruf dan angka. Ketika memasuki usia 10-12 tahun, anak mampu menunjukkan keterampilan yang dimilikinya. Namun, pada dasarnya perkembangan motorik setiap anak pasti berbeda-beda. Yang selanjutnya akan diberikan. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor pertumbuhan anak. Di sini faktor-faktor dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Kecerdasan. Kecerdasan adalah bagian manusia yang tertutup dan belum tampil ke permukaan secara optimal, hingga perlu adanya dukungan dan peluang juga kesempatan dalam mengembangkannya. Kecerdasan juga dipengaruhi oleh gen orang tua. Oleh karena itu, potensi dan kapasitas dasar yang dimiliki anak sebagian bawaan dasar yang perlu mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama untuk mengalami perkembangan. Yang B adalah bakat khusus. Pada dasarnya, setiap orang memiliki bakat khusus. Dan sekarang, dengan adanya kemajuan dan juga perkembangan, maka dibentuklah sebuah alat yang bernama asesmen mapping talenta yang digambarkan dalam sebuah peta memiliki empat bagian, yakni striving, thinking, relating, dan reflecting. Yang B adalah keterkaitan kecerdasan, bakat, dan prestasi. Orang tua merupakan pendidik utama yang perlu menyadari bahwa putra-putrinya memiliki bakat. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menggali berbagai kemampuan yang ada di dalam diri seorang anak. Untuk mengoptimalkannya perlu adanya latihan, pengetahuan, pengalaman, serta pilihan. Yang B adalah kondisi alat-alat indera. Ditunjukkan dengan adanya alat indera yang tidak berfungsi dengan baik karena suatu penyakit ataupun keturunan. Yang kedua, faktor eksternal dibagi menjadi beberapa, yakni A. Kesehatan dan nutrisi yang meliputi faktor gizi. Kesehatan dan nutrisi ini dimulai sejak ibu mengandung atau hamil, di mana setiap asupannya harus terjaga guna untuk meminimalisir adanya kecacatan. Selain itu, saat hamil juga harus ada ketenangan karena hal tersebut juga diperlukan, dan jika tidak dapat terpenuhi maka akan berdampak pada janin. Yang B, peran keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Keluarga memiliki peran yang penting serta berpengaruh terhadap pembentukan karakteristik anak. Aktivitas kehidupan yang terjadi di dalam keluarga merupakan gambaran jenius dari kehidupan yang berpengaruh pada anak. Perlu adanya perhatian seperti pola pendidikan agar anak bisa berkembang. Orang tua juga berperan dalam melindungi dan mengawasi setiap ruang gerak kebebasan untuk berpikir dan berkarya sesuai dengan usianya. Yang C adalah media elektronik. Pada media-media ini biasanya digunakan dalam mendidik anak. Contohnya adalah TV untuk melihat berbagai gambar dan sebagainya, lalu game elektronik atau PlayStation dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian pertumbuhan mental anak. Dalam masa anak-anak itu pertumbuhan yang sehat itu tidak hanya ditandai dengan perubahan fisiknya, namun juga disertai dengan pertumbuhan mentalnya. Nah, kesehatan mental itu sendiri juga diperlukan anak untuk menjalani kehidupan mulai dari mereka masih anak-anak hingga mereka remaja sampai mereka dewasa. Nah, kesehatan mental anak itu tidak hanya diartikan sebagai suatu kondisi mental anak yang tidak mengalami penyakit mental, namun juga mencakup kemampuan anak itu sendiri, yaitu untuk berpikir sehat jernih, berani, tidak takut, mandiri, suka menolong, dan dapat mengendalikan emosinya. Nah, perkembangan mental itu merupakan suatu proses yang dapat menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikolog manusia pada posisi yang harmonis di lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Nah, perkembangan
mental itu juga dapat disebut dengan perkembangan psikologis. Nah, perkembangan psikologis itu sendiri merupakan telaah tentang proses perubahan ke arah kematangan pada aspek mental yang dialami oleh anak. Selanjutnya, fase pertumbuhan mental pada anak. Pada fase ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah pada usia 6 tahun. Pada usia ini, anak lebih antusias bermain dengan teman seusianya dan cenderung kooperatif saat bermain. Anak juga bisa mengetahui dari setiap perbuatan positif maupun negatif yang dia lakukan. Lalu anak juga paham dan bisa menjelaskan tentang perasaannya sendiri, juga dapat menunjukkan rasa empati dan rasa kasih sayang. Yang kedua adalah anak usia 7 tahun. Pada masa ini, anak juga memiliki rasa takut akan hal asing, kesadaran terhadap dirinya juga meningkat, terus terkadang suka bermain bersama dan juga duduk sendirian. Dan anak sering mengatur humor atau sering bercanda. Yang ketiga, anak usia 8 tahun. Pada usia ini, kemampuan sosial ditandai dengan keinginan untuk diterima atau disukai dengan temannya. Pada usia ini, anak paham dan memikirkan masa depan, juga menunjukkan ketertarikan terhadap uang, belajar menabung, dan juga mempunyai rencana akan tabungannya tersebut. Yang keempat adalah anak usia 9 tahun, di mana anak tersebut mulai berpikir kritis terhadap diri sendiri serta orang lain, juga memahami antara benar dan salah, dan suasana hati yang cepat berubah. Yang kelima adalah anak usia 10 tahun. Di sini anak usia 10 tahun memiliki pemahaman bahwa pertemanan adalah hal yang penting. Anak memandang pertemanan merupakan hal yang harus dijaga, dan juga anak pada usia ini mendekati masa puber. Yang keenam adalah anak usia 11 tahun. Pada usia ini dikenal dengan fase awal remaja, di mana kemandirian anak tergolong baik. Pada usia ini juga seorang anak dapat memahami jati dirinya, di mana pemikiran anak tersebut bertambah dengan logis dan pemahaman bahwa adanya sebuah privasi. Yang ketujuh adalah anak usia 12 tahun. Pada usia ini dilihat dari emosional dan sosial, di mana anak memperhatikan penampilan. Anak juga kadang menunjukkan sisi marah kepada orang tua maupun dengan teman sebayanya. Pada masa ini juga, anak juga mengalami stres yang bisa berakibat dari tugas-tugas sekolah. Yang terakhir adalah problematika pertumbuhan mental anak. Di sini ada 4 problem yang sering dijumpai, yaitu yang pertama, gangguan perkembangan bahasa. Gangguan perkembangan bahasa pada anak timbul karena adanya faktor genetik, faktor keluarga, dan adanya gangguan pendengaran serta kurangnya interaksi anak dengan lingkungan sekitar. Contohnya seperti gagap dan keterlambatan berbicara. Yang kedua, autisme. Autisme merupakan gangguan yang mencakup pada interaksi, perilaku, dan komunikasi. Pada umumnya, penderita autisme akan kesulitan dalam berbicara, menulis, memahami, dan membaca. Yang ketiga, retardasi mental. Retardasi mental dapat terjadi sejak dalam kandungan. Retardasi mental merupakan kondisi seseorang atau anak dengan intelijensi rendah yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk belajar dan beradaptasi. Yang keempat yaitu Down syndrome. Down syndrome merupakan gangguan seseorang atau anak yang memiliki kecerdasan terbatas. Anak yang terdapat Down syndrome perkembangannya akan lebih lambat dibandingkan dengan anak normal. Kesimpulannya
Selanjutnya adalah perubahan fisik merupakan pertambahan usia peserta didik secara kuantitatif dalam proses pertumbuhan makhluk akan bertambah tinggi. Perkembangan fisik ada perubahan yaitu menurun ataupun menaik dan biasanya dilihat dari aspek fisik, struktur tubuh dengan pertumbuhan semakin sistematis dan seimbang. Ciri-cirinya adalah adanya tinggi badan, berat badan, tinggi, dan keterampilan motorik. Sedangkan faktornya yaitu ada faktor eksternal dan internal. Selanjutnya adalah pertumbuhan mental, di mana kondisi pertumbuhan optimal baik secara fisik, intelektual, dan emosional dipengaruhi oleh beberapa fase dan adanya juga problematika di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan, baik. Terus saya langsung saja. Tadi kan pemateri sudah memaparkan terkait tentang tumbuh perkembangan anak ya. Nah, di dalam tumbuh perkembangan anak itu kan tidak luput yang namanya keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, itu bagaimana menurut pemateri, bagaimana cara untuk menstimulasi antara otak kanan dan otak kiri biar biar imbang. Kalau menurut saya, stimulusnya itu biasanya dapat dilakukan saat adanya kehamilan, di mana mungkin dari pihak ibu maupun ayah itu juga memberikan faktor kayak kan ada sekarang parenting dari kehamilan, kayak ada musik, terus yang dapat digunakan jadi untuk janin itu, terus adanya juga bisikan-bisikan seperti itu. Kalau menurut saya, maksudnya itu bisikan diajak bicara, diajak ngomong dari janin gitu. Ini saya mau menambahkan, tadi kan Mbak Wanda mengatakan bahwa dari janin, untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri itu juga dapat dilakukan pada saat anak itu masih balita, kayak masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seperti itu, karena daya tangkapnya itu masih tinggi. Dan seperti dilatih untuk dia berbicara, terus dikenalkan dengan berbagai keterampilan seperti dilatih untuk motoriknya seperti itu. Terus jadi peran orang tua itu sangat penting untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri dari anak itu sendiri. Ini itu dari saya. Bagaimana bisa dimengerti? Mas Joy, Iya. dimengerti Mas? Dimengerti? Atau ada tambahan lain mungkin dari teman-teman ataupun dari Mas Joy sendiri? Bagi teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baik. Terima kasih untuk perhatiannya pada siang hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan di dalam memaparkan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.